Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada di minggu terakhir di bulan April 2020 ini. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita semua. Dan saat ini juga konsep ibadah kita masih tetap dalam konsep live streaming. Tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas dengan tempat. Hadirat Tuhan bergantung dari hati pribadi kita. Jadi mari saya mengajak kita sekalian untuk membawa hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Kalau kita masih diberi kesempatan beribadah, kalau kita masih diberi kekuatan, kalau kita masih diberi kesehatan, bahkan kalau kita masih diberi nafas hidup, bukan secara kebetulan saudara, semua hanya kemurahan Tuhan. Jadi mari memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Biar Engkau mau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai bisa berakhir dengan segala baik. Layakan kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu di atas hidup kami. Bapa, sekali lagi pimpin ibadah kami ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Biar Engkau yang hadir, Engkau yang berkarya di tempat ini, bahkan di rumah-rumah jemaat, semua yang saat ini menyaksikan live streaming ibadah kami Tuhan. Kami semua sama-sama diberkati oleh-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Situasi apapun yang sedang terjadi, kondisi dunia yang seperti apapun, mari tetap kita katakan kepada Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan berglori bagi Tuhan. Menyanyikan pujian. Mari Bapak Ibu kembali bangkit berdiri, bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya.
siapkan hati dan pikiran kita, biar mata hati kita tertuju kepada Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hanya dekat Allahmu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Tuhan.
dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memuji membesarkan akan kemuliaan nama Tuhan. Kami telah menyanyikan puji-pujian. Biarlah segala pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Dan tibalah pada saat ini Bapa, kami mau membaca sebagai dari sabda firman-Mu. Kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membentuk hati kami semua Bapa. Telinga kami Tuhan agar mau mendengar setiap firman-Mu. Dan biarlah hati kami mampu menerimanya Tuhan. Kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang hadir di tempat ini menyucikan kami. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, semua yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Engkau urapi dia, penuhi dia dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, dia dilayakkan untuk dapat memberitakan firman Tuhan, sehingga ya Tuhan yang dia katakan semuanya berasal daripada Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan, disiapkan hati pikiran kami, sehingga kami mampu menerima yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Kiranya Engkau yang akan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Dan biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan memberi persembahan yang pertama. Nyanyikan satu pujian. Waktu dan kesempatan yang ada kami persilakan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya yang ada di rumah. Saya percaya hari ini adalah hari sukacita bagi kita semua, walaupun di situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi apapun itu tidak akan membatasi kita untuk bisa menikmati hadirat Allah. Bisa katakan amin? Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan berita firman Allah. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 121. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 8. Dan seperti biasanya, karena ayat ini terdiri dari 8 ayat, saya akan mengajak kita membaca secara bergantian, baik yang ada di dalam Ka'bah Tuhan maupun yang ada di rumah. Seberapa kita di tempat ini, kita bekerja sama. Mari saya jemput kita berdiri semua. Kita menghormati Tuhan
di dalam pembacaan ayat-ayat firman Allah. Mazmur 121. Saya baca ayat 1. Bapak Ibu di tempat ini yang ada di rumah bisa membaca ayat 2. Jadi ganjil genap sampai selesai ayat yang ke-8. Yang sudah dapat dan setuju katakan amin. Saya memulai firman Allah berkata-kata demikian, ayat 1, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Bisa katakan amin firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Sebuah ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Yang saya katakan, ungkapan ini adalah ungkapan yang kita butuhkan di saat-saat ini. Bisa katakan amin. Dari ayat bacaan ini bertolak dari ayat 1 dan ayat 2. Saudara, saya memberi judul khotbah ini yaitu Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Bisa katakan amin. Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Artinya saudara, dalam kapasitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, maka kita percaya, saudara, kita mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menolong, yang mampu membela, yang mampu menjaga, yang mampu melindungi kita dari segala situasi apapun yang mengancam kehidupan kita. Bisa katakan amin? Saudara-saudara, ayat-ayat bacaan ini saudara adalah sebuah, saya katakan sebuah kesaksian, sebuah pengakuan dari seorang pemazmur di dalam Alkitab tentunya. Saudara, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Ayat 2 dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau kita mengkaji ayat-ayat ini, memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa pemazmur ini pernah mengalami sebuah persoalan yang rumit. Pemazmur ini pernah mengalami masalah yang ruwet. Pemazmur ini mungkin berada dalam situasi yang membahayakan jiwanya. Pergumulan, persoalan, tantangan, sakit, penyakit, ataupun apa itu. Yang jelas saat ini, pemazmur ini dalam ungkapannya bahwa dia sangat membutuhkan sebuah pertolongan yang pasti. Dan ayat ini mencatat, dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara, berarti dia sudah berusaha mencari pertolongan dengan caranya sendiri, cara manusiawi. Baik yang dekat-dekat, dia sudah minta tolong tidak bisa. Ya, orang-orang yang dia percayai tidak bisa. Orang-orang yang mungkin dia anggap mampu tidak bisa menolong dia. Di lingkungan dekat, melayangkan mataku ke gunung-gunung memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa pemazmur ini, orang ini sudah berusaha keras, sudah jauh dia berjalan mencari di mana pertolongan yang bisa saya dapatkan untuk melepaskan dia dari ancaman-ancaman ini. Tetapi menurut pernyataan kesaksiannya, dia katakan, saudara-saudara, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya saudara, tidak ada yang mampu menolong dia, tidak ada yang mampu melepaskan dia dari ancaman itu. Tetapi dia akui, ternyata
Cuma Tuhan yang bisa melepaskan dia. Cuma Tuhan yang mampu menolong dia. Itulah sebabnya saya katakan dalam judul firman Allah ini, Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Banyak kali ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, ketika kita ada tantangan, ketika kita mengalami sakit penyakit, yang ada dalam diri kita adalah logika yang berjalan. Ya, aduh, saya mau ke sana dulu. Ya, saya mau ke sana dulu. Saya mau ke situ dulu. Saya mau hadapi ini dulu. Ya, itu cara manusiawi. Nanti sudah putus, jalan sudah mentok. Ada Tuhan kok tidak lupa. Jadi banyak kali Tuhan itu nomor 2. Ya, logika kita itu berjalan yang paling utama. Ini adalah sebuah pelajaran besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, agar supaya di dalam segala hal kita memandang Tuhan lebih dahulu. Di dalam segala apapun dalam hidup ini, masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, ancaman-ancaman apapun, saudara-saudara, yang kita mau lihat kepada Tuhan yang besar, yang sudah memanggil kita, yang sudah menyelamatkan kita. Dialah yang mampu memberikan pertolongan yang pasti. Bisa katakan amin? Nah, saudara, kembali kita bertanya, lalu bagaimana saya bisa dapatkan pertolongan Tuhan yang besar itu? Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mau berurusan dengan Tuhan, kalau kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, sesuai dengan konteks yang sementara kita pelajari saat ini, hanya Tuhan yang bisa menolong. Saudara-saudara, modal yang paling pertama dan utama itu cuma satu, yaitu iman kita. Keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara di luar batas-batas pemikiran kita. Seberapa besar persoalan kita, sebesar itu pun persoalan yang harus kita hadapi, dan sebesar itu pun iman yang harus kita miliki. Nah, saudara, iman seperti apa yang perlu kita miliki ketika kita menghadapi masalah? Kalau kita bicara soal iman, saudara, ini berbicara tentang sesuatu konteks alkitabiah yang sangat kompleks, yang sangat luas, sangat dalam, sangat besar, ya, tidak terukur oleh logika. Kalau kita bicara soal iman, ya, iman yang mampu menjangkau perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar adalah iman yang saya katakan sulit untuk diukur dengan logika. Tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita, saudara-saudara. Karena apa? Di dalam iman itu terlibat secara aktif Tuhan mau bekerja. Banyak hal dari diri kita yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau turun tangan tentang apapun dalam setiap kehidupan kita. Bisa katakan amin? Dalam iman itu ada sebuah interkoneksi spiritual. Roh kita, hati kita, jiwa kita akan terhubung dengan Tuhan. Walaupun karya, cara kerja iman itu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi membuahkan hasil. Bisa katakan amin? Saudara, cara kerja iman itu tidak bisa kita lihat seperti jalannya mobil dari Banggai menuju ke Matanga. Kita bisa lihat dia berjalan. Oh, sekarang ada di posisi mana? Tidak, saudara. Iman itu tidak bisa dilihat. Ibrani 11 ayat 1, saudara, mencatat, saya coba kutip lagi ayat ini. Ibrani 11 ayat yang pertama, saudara-saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat, tetapi ada harapan di sana bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar buat kita. Bisa kita katakan amin? Haleluya, saudara-saudara. Nah, bertolak dari sini, saya mau katakan kepada saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki iman yang besar, ya?
bisa memiliki iman yang benar untuk meraih sebuah janji tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari Alkitab, ya, saudara. Petunjuk-petunjuk itu ada di dalam Alkitab. Iman yang benar dan iman yang besar adalah yang pertama, saudara. Dia selalu dilandasi, berdiri di atas kebenaran firman Allah. Bisa katakan amin? Iman itu bisa datang dan bertumbuh, berdiri di atas kebenaran firman Allah yang kita dengarkan. Seperti mendengarkan firman Allah pada hari ini, ya. Saudara, kita harus lihat kebenaran firman Allah, petunjuk Tuhan apa yang harus kita kerjakan supaya iman itu bisa bertumbuh, bukan berdiri di atas kebenaran diri sendiri. Banyak orang Kristen, saya katakan, tidak bisa mengalami sebuah pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang baik. Kenapa? Dia selalu berdiri di atas kebenaran diri sendiri. Ketika pengkhotbah itu berbicara tentang kebenaran firman Allah, dia dibawa bilang, bukan begitu kayaknya firman Allah itu. Menurut saya begini. Banyak yang begitu, saudara. Akhirnya kekristenan mereka itu rapuh. Kenapa? Kita mendengar firman Allah terlalu berdalih. Salah itu pendeta. Dia khotbah itu bukan begitu. Menurut apa yang saya baca, begini. Artinya begini. Itu adalah kebenaran diri sendiri, saudara-saudara. Kalau kita pakai kebenaran diri sendiri, maka kita tidak bisa mendapatkan yang namanya iman. Tetapi ketika kita dengar firman Allah dan hati kita respon, kita katakan amin. Itu adalah perkataan Tuhan. Iman sebesar biji sesawi saja, Yesus berkata, mampu memindahkan gunung pindah ke laut. Itu kata Yesus, bukan kata saya, ya. Saudara, Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu datang dari firman Allah yang kita dengarkan. Jadi banyak-banyaklah mendengarkan firman Allah, dan banyak-banyaklah lakukan itu dalam hidupmu. Maka saya percaya engkau akan memiliki iman yang besar, iman yang luar biasa, iman yang mampu menjangkau dan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, iman yang akan mampu melihat mujizat pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Yang kedua, saudara, yang pertama, iman itu harus berdiri di atas kebenaran firman Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Yang kedua, iman itu harus, saya katakan ini harga mati, harus disertai dengan ketaatan. Bisa katakan amin? Iman itu harus disertai dengan ketaatan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 22 itu dikatakan di sana bahwa ayat 20, iman tanpa perbuatan itu kosong. Walaupun kita sudah mendengar firman Allah bergudang-gudang banyaknya, itu cuma menjadi sebuah perpustakaan firman Allah. Ketika kita tidak lakukan itu, tidak memberi manfaat, tidak ada gunanya. Ketika kita dengar firman Allah, apa yang dikatakan oleh firman Allah, dan kita lakukan, maka perbuatan-perbuatan itu akan membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan, saudara. Banyak pelajaran dalam Alkitab yang menyatakan tentang perbuatan yang membuat mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan besar, mujizat besar dari Tuhan. Sejak zaman sejarah Alkitab, saudara. Yang pertama, kejadian besar yang paling pertama dicatat dalam Kejadian pasal 6. Ada sebuah peristiwa yang kita tahu bersama, itu peristiwa air bah. Saudara-saudara, Tuhan sudah berkata kepada opak Nuh bahwa aku akan membinasakan dunia ini. Ya, aku akan membinasakan dunia ini, saudara-saudara, dengan air bah. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22 saya tidak perlu bacakan.
Saudara-saudara, ayat-ayat ini kita sudah banyak tahu bersama. Tetapi kisah ini memuat sebuah pesan yang begitu bagus, saudara. Walaupun Tuhan katakan bahwa dunia ini akan dibinasakan, tetapi ada orang yang dia mau selamatkan dari kebinasaan itu, yaitu Nuh dan keluarganya. Dengan catatan, Nuh harus melakukan ketentuan-ketentuan yang Tuhan bilang sama dia. Oleh sebab itu Tuhan bilang, aku akan membinasakan dunia ini. Oleh sebab itu, pertama dia bilang, buatlah bahtera dengan ukuran sekian. Itu pertama. Setelah dia buat bahtera itu, kamu sekeluarga harus masuk dalam bahtera itu bersama binatang-binatang yang ada satu-satu pasang. Ayat 22 mencatat, maka Nuh melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Ini yang saya katakan, iman itu harus disertai dengan perbuatan atau ketaatan. Nuh sudah dengar firman Allah, apa yang Tuhan katakan. Nuh punya iman, dia percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar. Saudara, kalau Nuh dia ngeyel, orang Jawa bilang, dia tidak pusing, kan Tuhan sayang sama saya. Firman Allah katakan Nuh ini salah satu orang yang benar, ya, saudara, orang yang disayang Tuhan. Akan Tuhan sayang sama saya, biar aja dulu, ya. Nanti kalau ada waktu baru kita bikin itu bahtera, ya. Tetapi tidak demikian, saudara. Setelah Tuhan berfirman seperti itu, maka Nuh mulai kerjakan dengan teliti sesuai petunjuk Tuhan. Nuh lakukan itu dengan ketaatan. Setelah dia kerjakan itu selesai, dia ikuti perintah yang kedua. Semua keluarganya masuk dalam bahtera. Bersama Tuhan bilang, sepasang-sepasang dari semua binatang melata, binatang yang ada di bumi, satu-satu pasang, supaya kehidupan mereka tidak punah. Ini, saudara, kalau Nuh bilang, untuk apa itu binatang bikin kotor? Tapi ini adalah firman Tuhan, dan Nuh mengikuti itu, saudara. Ketika air bah itu datang, maka benar yang diselamatkan adalah keluarga Nuh yang ada di dalam bahtera itu. Walaupun, saudara, pada waktu itu Nuh sudah buat itu bahtera, tapi dia bilang, buat apa saya mau masuk, ini belum juga ada ini tanda-tanda ini. Iya, dia melawan kepada syarat yang kedua, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan, dia akan binasa. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menuntut sebuah ketaatan dari kita. Kalau kita ingin melihat perbuatan yang besar, mujizat yang besar, kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan yang datangnya untuk kehidupan kita, jangan melawan titah Tuhan. Lakukan itu secara baik, ya. Lakukan itu dengan benar, dengan taat, dan Tuhan menilai sejauh mana ketaatan kita. Sejauh itu Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Haleluya. Ini bicara soal ketaatan. Kalau saya pikir-pikir, Tuhan ini terlalu bertele-tele, tidak banyak yang dia minta. Yang dia suruh itu adalah sebuah prosedur yang mau menyelamatkan kita, yang mau menyelamatkan Nuh. Karena Tuhan sudah bilang bahwa dia akan turunkan air bah ke bumi. Tidak tahu besar apa, tetapi Alkitab mengatakan seluruh bumi ditutupi dengan air, sehingga bahtera Nuh itu melayang-layang. Karena ketaatan mereka diselamatkan oleh Tuhan dari bencana yang luar biasa. Tuhan yang datangkan ini bencana, menghukum dunia pada zaman Nuh. Yang kedua, bicara soal ketaatan. Peristiwa yang kedua, ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora. Di sana ada orang-orang percaya, yaitu Lot dan keluarganya. Saya tidak perlu mencatat lagi ini,
membaca sebab saya tahu saudara-saudara sudah tahu hafal firman Allah atau cerita ini. Di saat Tuhan mau menunggang balikan kota Sodom dan Gomora, dia katakan kepada Lot dan keluarganya. Yang pertama, lari, selamatkan nyawamu. Itu yang pertama. Artinya harus keluar, menghindar dari area bencana. Walaupun Lot diistimewakan pada waktu itu, tapi kalau dia tidak taat, dia bilang, kan Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti selamatkan saya, kan Tuhan itu hebat dan dahsyat. Biar saya pikir pegang-pegang orang yang kena virus corona, tidak apa-apa, mati konyol ente di situ. Ya. Tuhan bilang menjauh, lari dan selamatkan nyawamu. Tuhan bilang lari, mana tidak mau lari. Si Lot dan keluarganya ini masih lambat-lambat dorong. Kenapa terlalu begini? Kasusu, semua mati kamu. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Cuma dua. Tadi juga sama Nuh, cuma dua. Dua syarat ketentuan. Ini lagi apa di urusan? Ya, jangan menoleh ke belakang. Lari, selamatkan nyawamu. Dorong lari. Tapi sayang ya, si istri Lot ini tidak tahu apa dia lihat-lihat di belakang. Dia mau cari tahu apa lagi, apa yang Tuhan mau buat di belakang ini. Dia menoleh ke belakang ya. Maka jadilah dia tiang garam, tidak diselamatkan. Apakah istri Lot tidak percaya Tuhan? Dia percaya Tuhan. Dia imani bahwa Tuhan sedang menolong dia. Tetapi satu saja kesalahan, dia tidak melakukan, dia tidak taat kepada titah Tuhan, kepada firman Allah. Dia mau coba-coba. Apa yang terjadi? Dia lihat ke belakang, maka jadilah dia tiang garam. Apa yang Tuhan katakan ini mengandung sebuah konsekuensi yang tinggi. Tuhan mau supaya kehidupan kita sebagai orang percaya pun yang ada di akhir zaman ini, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun Anda pikir secara manusiawi, ini sudah lalu nih Tuhan, tapi jangan. Apa yang Tuhan bilang, ikuti saja, itu firman Tuhan. Ya. Bisa katakan amin? Ikuti saja, itu firman Tuhan yang Tuhan sudah maklumkan, ya, supaya dilakukan. Ada banyak peristiwa dalam Alkitab mencatat bagaimana Tuhan menegakkan ketaatan itu dengan konsekuensi yang tinggi. Berani langgar berarti mati. Saudara, pada waktu perjalanan bangsa Israel, awal pertama mereka menyeberang sungai Yordan, ada satu kota yang kuat, yang berbenteng teguh, yaitu kota Yeriko. Dan Musa menyuruh pengintai ke sana. Coba kamu intai negeri ini, ya, intai kota ini. Dan mereka mengintai, masuk, menyusup ke dalam kota. Dan ketahuanlah pengintai ini, bahwa ketahuan oleh pemerintah, oleh raja, dilaporkan ada pengintai, ya, dari luar datang mengintai kota. Mungkin mereka mau mengamat-amati dan melakukan hal buruk. Raja perintahkan, cari mereka. Saudara, kedua pengintai ini hampir tidak bisa lari. Di tepi tembok ada seseorang yang menolong dia. Masuk, dia sembunyikan, yaitu namanya Rahab. Dia sembunyikan. Dan kemudian datanglah pengintai-pengintai ini, saudara-saudara. Datanglah ini suruhan raja untuk mencari pengintai itu dan bunuh. Dicari, ditanya sana sini, ditanya kepada Rahab. Oh, Rahab bilang tidak tahu. Saya dengar mereka sudah keluar sana. Maka dikejarlah mereka sampai keluar kota, sampai di perbatasan, saudara. Mereka tidak temukan sebab pengintai ini sudah disembunyikan. Lalu kemudian mereka dipulangkan, dilepaskan oleh Rahab. Dan mereka sudah tahu kehebatan bangsa Israel pada waktu itu, termasuk orang-orang Yeriko. Dan si Rahab ini berkata, saya minta tolong, kalau kamu mau memusnahkan kota ini, selamatkan saya. Baik, kamu akan diselamatkan dengan syarat
Semua kamu yang keluarga kamu, orang-orangmu harus tinggal di rumah. Masuk dalam rumah, itu yang pertama. Harus tinggal di dalam rumah, jangan keluar rumah ketika nanti bangsa Israel akan memusnahkan kota itu. Yang kedua apa? Gantung benang merah, tali merah di jendela. Cuma itu gampang-gampang saja. Saudara-saudara, walaupun orang sudah ada di rumah, tetapi tidak ada tanda merah di jendela, maka saudara mereka pun akan musnah. Kalau pikir sepele, kan orang sudah tahu saya, orang sudah lihat saya di sini sampai rumah di sini. Bukan itu persoalannya. Ada tanda yang diberikan untuk melepaskan Anda dari bencana yang akan datang. Saudara, sesuai dengan janji bahwa Rahab dan keluarganya bersama orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Mereka tinggal di dalam rumah, tidak keluar rumah, saudara. Ya, dan ada benang merah di jendela yang tergantung. Jadi setiap bangsa pahlawan Israel datang melihat ada benang merah, sudah dikasih tahu jangan coba kore-kore itu, karena mereka lah yang telah menolong para pengintai. Semua musnah, saudara, cuma Rahab dan keluarganya. Ini firman Tuhan. Jadi kalau kita kerjakan menurut apa yang sudah disampaikan, maka saya percaya kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan remehkan firman Allah sekecil pun. Jangan kita abaikan kebenaran firman Allah sekecil pun, kita tutupi dengan kebenaran manusia. Ini pendeta sudah lalu berlebihan. Dia khotbah sudah lebih-lebih, saudara-saudara. Yang Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Yang ketiga, harus ada tindakan dari diri ini. Artinya, kita tahu firman Allah, kita mau lakukan, kita bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Pada waktu seorang yang pendarahan 12 tahun, dia dengar Yesus mau lewat, timbul imannya dalam dirinya. Ada Yesus melewat, dia pembuat mujizat, dia sudah banyak menyembuhkan orang. Timbul keyakinan dalam dirinya. Aduh, kita mau pegang saja dia punya ujung jubah, saya sudah sembuh. Itu iman sudah benar. Tetapi kalau dia tidak melangkah di tengah-tengah kerumunan orang, berusaha bertindak untuk mencapai apa yang timbul dalam hatinya, asal saja ku jama ujung jubah Yesus, saya pasti sembuh. Dia cuma tinggal di tempat, tidak bertindak, maka saya percaya tidak ada mujizat buat dia. Tapi ketika dia melangkah, bertindak, saudara, maka mujizat pun dia alami. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan bekerja. Ketika Bartimius datang meminta pertolongan Tuhan, saudara, Tuhan dengar suaranya, panggil dia. Ya, dipanggil, dia datang. Kalau dia cuma duduk di tempat, dia tidak datang, maka dia tidak akan mengalami mujizat. Ketika pun dia sudah ada dekat Yesus, Tuhan bilang, tanggalkan jubahmu. Kalau dia tidak membuka jubah itu, dibilang, cuma satu kita punya ini, kita tidak mau bisa lepas, tidak akan terjadi mujizat. Haleluya. Saya mau katakan kepada saudara, 3 hal ini harus kita miliki dalam hidup ini, bahwa iman itu harus berdiri di atas kebenaran, dan iman itu harus disertai dengan ketaatan. Iman itu harus disertai dengan tindakan-tindakan yang nyata dari diri kita. Saya yakin dan saya percaya Tuhan yang melihat kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalan saudara dan saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Seperti pemazmur dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Artinya dia sudah cari pertolongan ke sana kemari sampai ke jauh, tidak dapatkan. Dia akui, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kau ingin melihat kuasa pertolongan mujizat Tuhan, maka saya katakan kepada saudara, engkau percaya kepada firman Allah, engkau punya iman, engkau harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Itu iman yang murni, yang bisa membawa engkau menikmati janji Tuhan. Kemudian engkau harus taat. Lakukan apa yang Tuhan bilang. Kerjakan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara,
bertindak dari apa yang Tuhan katakan. Saya percaya, saya yakin pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang datangnya cuma satu-satunya Tuhan yang bisa melepaskan kita. Ini pemerintah ini terlalu berlebihan. Kesana kemari pakai masker, kesana kemari masuk keluar cuci tangan. Saya juga so cuci tangan, so bersih tangan. Pemerintah itu wakil Allah. Kalau dia so bilang so benar itu, sudah ditaruh hikmat Tuhan kepada pemerintah untuk melepaskan kita dari bencana, dari musibah terjangkitnya COVID-19. Kalau kita pakai masker, saya cuma karena berkhotbah tidak pakai masker, tapi ada saya punya masker, saudara. Kemanapun Anda pergi, sebelum masuk rumah orang cuci tangan, ya. Mungkin dalam perjalanan Anda dari rumah tidak ada COVID, tapi dalam perjalanan so lewat-lewat baku pegang dengan orang, so ada. Begitu masuk rumah orang, ya Anda menjangkitkan orang yang lain, ya. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh pemerintah untuk kebaikan kita lakukan secara baik. Kita dukung semua anjuran-anjuran pemerintah supaya negara Indonesia ini segera terlepas dari wabah pandemi COVID-19 atau virus corona. Bisa katakan amin? Haleluya. Lebih jauh, Tuhan akan mau bekerja dalam hidup kita, membawa kita untuk diselamatkan dari kebinasaan dunia ini. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus melakukan firman Allah, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang yang mau bertindak. Saya suka ibadah itu mendatangkan berkat, tapi saya capek, lebih saya di rumah saja. Ya, sekarang mumpung saudara-saudara, karena situasi seperti ini kita belum bisa bersama-sama beribadah. Tetapi Anda di rumah pun, saudara, harus mengikuti panduan-panduan ibadah yang dilaksanakan secara live streaming. Walaupun Anda ada di rumah, kami di sini, tapi saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di mana Anda sedang duduk mendengarkan firman Allah, di mana rumah Anda sedang memuji Tuhan. Di situ ada mesbah Tuhan yang sedang dibakar, persembahan pujian dan penyembahan untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di sini, hadirat Tuhan ada di rumah-rumah jemaat. Pertolongan Tuhan akan meluputkan negara Indonesia ini, akan melepaskan negara Indonesia ini dari bencana yang besar ini. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan itu. Saudara, seorang anggota Kongres US, ketika dia mau menyampaikan pesan-pesan terkait mau melaksanakan rapat terkait dengan COVID-19, awal pertama dia naik di podium, saudara-saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau tidak salah dia sambil meneteskan air mata. Dia minta ampun, ampunilah kami Tuhan, ampunilah bangsa kami, ampunilah rakyat kami, ampuni pemerintah kami. Menyadari bahwa mereka penuh kesalahan. Dan dia katakan, sebab apa yang engkau katakan akan terjadi, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, kesadaran kita tentang apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup ini akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik, yang berhikmat, yang bisa luput dari bencana-bencana yang sedang terjadi. Tuhan mau melindungi kita semua. Tuhan mau menjaga saudara-saudara semua. Tuhan mau menjaga umat-umat Tuhan. Tetapi kalau kita tidak taat melakukan firman Allah, kita tidak taat kepada apa yang pemerintah katakan, maka kita akan mendapatkan celaka. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu berdiri di atas kebenaran firman Allah, yang selalu taat melakukan firman Allah, yang selalu mau bertindak untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Maka saya percaya kita akan menjadi umat Tuhan yang luput dari bencana, sebab ada perlindungan Tuhan yang pasti, yang kuat dan aman. Katakan amin. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Haleluya Yesus. Sejenak kita menghadap hadirat Tuhan.
Hari ini kita sudah dengarkan firman Allah dengan sebuah janji yang pasti. Pemazmur adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang sama, percaya kepada Tuhan yang sama, yang sudah meluputkan, memberikan pertolongan kepada pemazmur di zaman dahulu. Dan saya percaya Tuhan pun akan menolong kita. Tuhan pun akan melindungi kita. Tandasan-tandasan firman Allah pagi hari ini menyatakan kepada kita, kita harus punya iman. Iman yang besar dan benar itu harus selalu berdiri di atas kebenaran firman Allah, bukan di atas diri sendiri. Haleluya. Iman yang besar dan benar harus dilandasi, disertai dengan ketaatan, dengan perbuatan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan, tanpa ketaatan itu kosong, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika kita taat melakukan apa maunya Tuhan, di situ kita melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita tidak bisa lari kemana-mana dengan kondisi dunia ini. Kita tidak bisa lari berlindung mencari pertolongan kepada siapa-siapa. Semua orang-orang di dunia ini sudah angkat tangan, tidak mampu. Tenaga medis tidak mampu. Negara adik kuasa pun yang hebat dalam perang, Amerika, tidak mampu, menyerah dengan kondisi dunia saat ini. Kepada siapa kita harus berlindung? Kepada siapa kita harus minta pertolongan? Selain seperti kata pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tidak ada pertolongan. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini pun harus menjadi ungkapan iman kita di saat ini, bahwa Tuhanlah yang mampu meluputkan kita, melepaskan kita, menjaga, melindungi, menolong kita dari pandemi COVID-19 yang membawa maut. Kita imani firman Allah. Kalau Nuh diselamatkan oleh Tuhan dari air bah, karena dia taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Lot diselamatkan, istrinya gagal karena Lot taat, istrinya tidak taat. Firman Allah ditegakkan, ada sanksi bagi yang tidak taat. Rahab diluputkan dari bencana pemusnahan kota Yeriko. Karena apa? Dia tinggal di dalam rumah sesuai dengan anjuran. Ada tanda benang merah. Saudara, saya percaya sejarah ini dicatat untuk menjadi sesuatu yang harus kita lihat dalam hidup ini, untuk membawa dan mengajar kita menjadi orang, menjadi anak Tuhan yang taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena
persembahan kami yang kedua. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, besar, kecil maupun yang belum sempat memberi karena tertutup jalan, sama-sama Engkau berkati. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kekurangan, kelemahan, salah dan dosa kami. Mengucap syukur kami akan berkorban dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan memberi persembahan yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian yang sudah beribadah di tempat ini, yang di rumah, yang sudah memberikan persembahan. Bagi yang di rumah seperti saya katakan, silakan mengisi di sampul masing-masing dengan menuliskan persembahan 1, persembahan 2, kas gereja, dan persembahan persepuluhan. Dan saudara bisa membawa itu di pastori untuk didoakan. Dan untuk kegiatan kita dalam ibadah-ibadah raya minggu masih seperti ini, ya. Ada keluar lagi anjuran baru dari pemerintah yang membuat kita harus meminimalisir ibadah kita, waktu kita persingkat, ya. 1 jam saja. Kita sudah 1 jam lebih sedikit. Mungkin minggu depan akan lebih singkat lagi. Saudara, Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan jaga kita. Kita berdoa supaya Tuhan lindungi kita, daerah ini, bahkan seluruh Indonesia ini. Kita mohon anugerah Tuhan supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya sehingga wabah ini segera berlalu. Kita berdoa juga buat pemerintah kita supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan di dalam program-program untuk mengatasi pandemi COVID-19 dalam upaya-upaya memutuskan mata rantai. Dan ini sudah lebih tegas lagi, saudara-saudara, dan saya melihat ini kondisi yang sangat-sangat baik. Dan saya percaya, kita imani semua, Tuhan akan menolong negara Indonesia ini. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Jemaat yang di rumah juga mengikuti panduan berdiri. Kita lakukan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita sama.
bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau kami boleh merasakan ada ketenangan, ada ketentraman. Terpuji namamu Bapa. Kau sudah pimpin acara ibadah kami dari awal sampai akhir. Apa yang kami sudah lakukan Tuhan, sempurnakan semua itu agar boleh menyenangkan hati daripadamu. Bahkan firman-Mu yang kami sudah terima, Engkau meteraikan itu di dalam hati kehidupan kami, selalu membawa kami lebih mengerti apa kehendak rencana-Mu dalam hidup ini, supaya kami tidak akan gagal di dalam pengiringan kami kepadamu. Ajar kami senantiasa taat dan setia dalam melakukan firman-Mu, supaya kami boleh diselamatkan. Terpuji namamu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, umat-umat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, memimpin pujian para singers, pemain musik, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, tidak ada yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan. Kami kembali dengan penuh sukacita, ketenangan dan ketentraman daripada Tuhan. Terpuji bagi namamu Bapa. Umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang membutuhkan pertolongan, ya Tuhan, namun tidak bersama kami, Tuhan lawati, kuatkan yang lemah, yang bimbang, tetapkan hati. Dalam percobaan beri kemenangan, yang susah Tuhan hiburkan, mengalami persoalan masalah beri jalan keluar, agar mereka boleh bersyukur kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari mendatang mereka ada kebebasan memuliakan Engkau. Setiap persembahan yang sudah diberi, Tuhan kembalikan berkat berlipat ganda. Dengan berkat yang Tuhan beri, umat selalu boleh bersyukur kepadamu. Terpuji namamu Bapa. Bentar umat-Mu akan berpisah satu dengan yang lain, sertai di tempat kami masing-masing. Tibakan dengan selamat, kami tetap memuliakan nama-Mu. Makasih Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami sebentar. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat masing-masing dengan membawa berkat, nikmat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran dan perlindungan, bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian dari siang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya. Selamat siang, salam Pantekosta, Tuhan memberkati.